Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nopi, apa kabar Bu Nopi? Ini alhamdulillah kabar saya baik, Bu Irma. Ini Bu Irma. Apakah Ibu Irma ada waktu sekarang? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan atau ada permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas saya. Oh, kebetulan sekarang saya lagi kosong Bu Nopi, silakan. Begini loh Bu Irma, saya kan sekarang mengajar di kelas 5. Kebetulan siswa ini juga lanjutan saya kemarin kan tahun kemarin kelas 4 saya juga yang ngajar. Jadi ada beberapa dari peserta didik saya itu kurang lancar membaca. Sehingga dengan kurang lancarnya membaca itu terhambat juga dalam mengikuti pembelajaran. Kadang mereka ketika saya kasih tugas, mereka sering mengeluh karena tidak mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Jadi rasanya sebagai seorang guru kelas saya kurang berhasil dalam pembelajaran. Demikian ini Bu Irma. Oh, seperti itu ya Bu Nopi. Ternyata beberapa dari peserta Bu Nopi kurang lancar membaca. Padahal sudah kelas 5. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Nopi harapkan? Harapan saya dari percakapan kita hari ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Biar anak itu lebih lancar membaca dan tidak mengeluh dengan tugas yang saya berikan nantinya. Berharap mereka semangat dan mengikuti pembelajaran dan bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan dan dapat mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ada gitu, Bu Irma. Oh, begitu. Jadi Ibu ingin anak lancar membaca, tidak mengeluh ketika diberikan tugas serta mereka bersemangat dan dalam mengikuti pembelajaran. Oh, begitu. Kalau saya perhatikan apa permasalahan Ibu, kira-kira apa sih membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias, selalu mengeluh ketika diberikan tugas, dapat dalam menyelesaikan tugasnya? Tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, apa sih masalahnya? Kendalanya. Nah, begini Bu Irma, menurut perkiraan saya, murid-murid saya itu kurang lancar membaca, kemudian sering mengeluh ketika diberikan tugas sehingga tugas yang diberikan tidak selesai tepat waktu. Itu mungkin karena saya sebagai guru kelasnya pada saat memberikan pembelajaran kurang memperhatikan anak yang lancar membaca ini. Pertama, mungkin saya lebih monoton pada siswa yang lancar membaca, metode pembelajaran yang kurang bervariasi, dan tidak memberikan kesempatan lebih banyak kepada siswa yang kurang lancar membaca ini untuk membimbing mereka. Mereka hanya mendapatkan bimbingan membaca saat pembelajaran saja, sehingga kemahiran membaca mereka kurang berkembang. Dalam hal ini juga siswa tersebut kurang dimotivasi dalam kegiatan membaca tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran kurang maksimal jadinya, Bu Irma. Oh, begitu. Menurut Bu Nopi, kira-kira ke depannya apa sih yang akan Bu Nopi lakukan agar anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran dan bersemangat dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Rencana saya ke depannya yaitu yang pertama itu saya akan berusaha merancang kegiatan pembimbingan membaca individu di luar jam pembelajaran. Karena kalau di dalam pembelajaran ini agak sulit dilakukan. Bimbingan yang akan diberikan ini disesuaikan sampai di mana baru kemampuan membacanya. Saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar mereka, kemudian saya juga akan berusaha untuk mencari apa penyebab anak tersebut lamban membaca atau dengan melakukan asesmen diagnostik. Menemukan bagaimana kemampuan membaca mereka, apakah yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian saya juga akan berusaha merancang media pembelajaran yang lebih variatif untuk murid-murid itu sesuai pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke. Wah, rencananya yang luar biasa Bu Nopi. Bagus sekali ide yang Bu Nopi berikan. Mengatakan akan memberikan bimbingan di luar jam pembelajaran yang bervariasi serta pembelajaran berdiferensiasi. Kapan Ibu melakukan bimbingan tersebut dan berapa lama kira-kira? Kalau untuk waktu memberikan bimbingan kapannya itu rencana saya akan melakukan bimbingan itu 3 kali seminggu, Bu Irma. Jadwalnya yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Lama bimbingan itu saya berikan itu tidak terlalu lama, tidak terlalu lama. Saya takut nanti mereka bosan juga. Bimbingan yang akan saya lakukan itu cuma 1 JP, itu lebih kurang 35 menit, Bu Irma. Seperti itu ya Bu Nopi. Saya rasa apa yang Ibu rencanakan
itu sudah sangat luar biasa. Dari melaksanakan tes diagnostik sampai melakukan bimbingan, dan tadi Ibu Nopi juga mengatakan bahwa akan melakukan bimbingan di luar jam pelajaran. Dan tadi Bu Nopi juga melakukan rencana yang akan Ibu lakukan dalam dari pelajaran. Kemudian rencana apa sih yang siapa sih yang akan Ibu libatkan dalam hal ini? Untuk kedepannya, biar lebih lancar seperti itu, mungkin saya pertama akan melibatkan kepala sekolah, kemudian yang kedua ya saya akan melibatkan rekan sejawat atau teman-teman guru di sekolah. Kemudian tak lepas juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua, wali murid, karena di sini kita kan butuh waktu tambahan, otomatis orang tuanya juga harus tahu, nanti menjadi permasalahan pula kenapa anaknya terlambat pulang gitu Bu Irma. Dan juga saya juga akan melibatkan siswa tersebut, akan mengajak mereka diskusi terlebih dahulu gitu Bu Irma. Berarti dalam rencana Ibu akan melibatkan kepala sekolah, guru, atau rekan sejawat, dan orang tua, termasuk siswa kelas 4 sendiri. Nah, lalu dari yang Ibu libatkan tadi, mengharapkan dukungan seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau untuk dukungan itu dari kepala sekolah, saya berharap ini dukungannya moral pertama Birma, karena ya, ada buku yang akan saya untuk bimbingan itu, ada satu buku yang selama ini saya percaya itu buku itu cepat anak itu membaca, lancar membaca dengan baca tersebut. Otomatis buku itu mau tidak mau itu kan harus dikopi, Bu Irma. Itu kan dorongan yang saya harapkan dari kepala sekolah. Kalau dan fasilitas lainnya itu kan karena tambahan waktu, berarti otomatis jam saya di sekolah juga akan bertambah. Dan selanjutnya dari guru itu saya juga butuh dukungan, dari wali murid apalagi, karena anaknya otomatis akan lambat pulang. Dan saya juga berharap dukungan tersebut tidak jadi polemik nantinya Bu Irma, dukungan dari orang tua ini. Dan juga saya berharap pertama yang selanjutnya itu dukungan dari siswa itu sendiri, karena kalau dukungan dari siswa itu, kalau dia menyediakan waktunya untuk belajar, berarti dia mendukung kegiatan ini, otomatis kegiatan bimbingan pembelajaran di luar jam ini bisa saya laksanakan semaksimal mungkin Bu Irma. Baik, saya mendukung apa yang Ibu lakukan. Kira-kira komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu Nopi berjalan dengan lancar? Begini Birma, kalau berbicara tentang komitmen dan tanggung jawab supaya apa yang saya rencanakan ini berjalan katakanlah dengan lancar, sudah Pak. Saya yakin bahwa ini kan saya berharap karena saya sudah merencanakan pembimbingan belajar 3 kali seminggu, saya berharap saya bisa melaksanakannya sesuai dengan waktu yang telah saya sepakati dengan wali murid atau dengan murid. Karena memanfaatkan waktu yang segitu, saya berharap pembelajaran ini juga berjalan semaksimal, bimbingan ini juga berjalan semaksimal mungkin Bu Irma. Dan saya berharap juga kompetensi siswa nantinya dalam mahir membacanya itu lebih meningkat lagi dengan apa yang saya lakukan, saya rencanakan ini. Wah, mantap sekali ide Bu Nopi ini. Semoga apa yang Bu Nopi rencanakan bisa berjalan dengan baik. Kemudian keinginan Bu Nopi bisa tercapai. Nah, kembali lagi saya sampaikan sama Bu Nopi bahwa saya mendukung sekali rencana Bu Nopi ini. Terima kasih Bu Irma. Melalui percakapan ini saya mendapat ide yang luar biasa, karena kemarin-kemarin saya merasa apa yang langkah yang harus saya lakukan ya agar anak ini lebih lancar membaca, dan dari percakapan ini saya mendapatkan ide yang luar biasa, yaitu memfasilitasi siswa itu di luar jam pelajaran, di luar jam pelajaran supaya mereka ini lebih lancar lagi membaca dan semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, karena dengan lancar membaca otomatis kegiatan pembelajaran yang lainnya juga akan mudah diikuti. Ya, sama-sama Bu Nopi, tetap semangat ya.
Terima kasih Bu Irma atas dukungannya. Insyaallah tetap semangat. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.